masalah kiriman Al-Fatihah. Ini masalah fikih. Masalah fikih tidak terlalu diperdebatkan. Ya, kalau saya mengambil pendapat bahwasanya tentang masalah itu, saya mengambil pendapatnya beberapa ulama bahwasanya mengirimkan surat Al-Quran kepada yang meninggal dunia itu termasuk salah satu amalan yang tidak dijelaskan Rasulullah. Kalau membadalkan haji memang ada dalilnya. Kalau membadalkan umrah ada dalilnya. Kalau kemudian bersedekah atas nama mayit ada dalilnya. Ada penjelasannya langsung dari Nabi. Tapi kalau mengirimkan maka tidak mendapatkan kabar itu dari Rasulullah. Tapi ulama ada yang mengabarkan bahwasanya itu nyampe. Iya, salah satunya Imam Ahmad. Ini masalah fikih. Dan selalu saya mengulang-ulang kalau sudah masalah fikih itu apa? Kaidah yang selalu saya pakai. Fikih itu luas. Yang sempit itu kontrakan kita. Yang sempit itu hati kita. Yang sempit itu hati kita. Tidak perlu meruncingkan sesuatu. Kalau ada yang ingin mengirimkan Al-Fatihah karena dia bersumber kepada dalil-dalil yang ada dari penjelasan-penjelasan hadisnya, silahkan. Tapi secara khusus, secara pribadi, saya tidak termasuk yang memiliki pendapat itu. Kalau saya lebih mencukupkan dengan doa, memintakan ampunan. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi kita juga tidak boleh gampang-gampang untuk menyesatkan setiap orang yang berbeda pendapatnya dengan kita. Masalah mengirimkan pahala Quran dan pahala bacaan Quran itu memang terjadi khilaf di antara para ulama dulu. Kalau terjadi perbedaan, ya sudah. Mari kita kemudian belajar untuk ma'ruf menyikapi perbedaan. Kita akan ambilkan contoh. Kulturnya para sahabat itu menghormati perbedaan. Abdullah bin Mas'ud itu contohnya. Beranggapan kalau safar itu sholatnya harus qashar. Utsman bin Affan itu mengatakan sholat itu dalam safar kalau sudah sampai sempurna. Ternyata Abdullah bin Mas'ud itu sholatnya di belakang Utsman. Ketika ditanya kenapa kamu sholat di belakang Utsman, padahal kamu mengatakan orang yang sempurna di dalam sholat ketika safar itu menyelisih pendapat yang lebih kuat. Perhatikan jawaban dari Abdullah bin Mas'ud. Al-khilafu syarrun. Memelihara perbedaan terus itu buruk. Artinya kita sikapi dengan sikap yang baik. Ya, makanya kalau kita nanti terus memperdebatkan masalah-masalah yang semacam ini, banyak perkara-perkara besar yang nanti akhirnya tergeser prioritas kita. Masih membicarakan kunut terus saja. Nah, kapan kemudian kita akan membicarakan tentang agama Allah? Selama itu ada perbedaan para ulama. Kalau tidak ada perbedaan para ulama, ya jangan katakan ada perbedaan. Contoh, yaitu adalah tentang masalah apa ya, yang tidak ada perbedaan. Masalah kemudian niup lilin ketika ulang tahun. Kan tidak ada contohnya. Jangan mengatakan tiup lilin. Nah, ini terjadi perbedaan para ulama. Nah, ulama siapa? Anda ada. Ada nggak Imam Syafi'i? Nggak ada. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Tapi kalau ada, ya katakan ada. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Jangan sampai kemudian perbedaan itu merenggangkan persaudaraan kita. Orang Muhammadiyah, dulu kita diadu domba antara Muhammadiyah dengan NU. Saya kulturnya dari keluarga Muhammadiyah. Tapi saya tinggal di lingkungan NU. Dan ketika saya kecil, saya merasakan betul bagaimana luar biasanya perbedaan antara Muhammadiyah dan NU itu gesekannya di bawah itu luar biasa. Sering saya sampaikan kan, sampai seorang pembicara saja itu dinilai dari kalimat penutupnya. Kalau penutupnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nah ini NU. Nah tadi saya beliau tadi, masya Allah ya bapak-bapak tadi saya tungguin. Wallahu alam bisawab, nah ini MD. Terus sampai ada seorang guru, seorang kiai, ustadz itu di kampung saya, karena tidak mau diciri, penutupnya double. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu alam bisawab. Orang mikir ini MD NU. Masuk kayak gitu kita pertahankan. Nanti kalau kita bertengkar terus, anak-anak kita nanti ngomong, bapakmu kalau ngaji sama ustadz itu, bapakku kalau ngaji sama ustadz itu dua-duanya kalau ketemu tidak ngobrol. Terus nanti kalau kita gede tidak usah ngaji. Daripada kalau ngaji nanti bertengkar, rukun-rukun aja tidak usah ngaji.
Walaupun itu baru ilustrasi, bisa nggak terjadi? Bisa. Nah, itu yang kita harus paham.